Halo semua, perkenalkan nama saya Sonia Julianti Bagariang dengan NIM 10317111012 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas reklamasi tambang yang berjudul Perencanaan Reklamasi Tambang Bauksit pada PT Sondang Nouli Minerals. Untuk lebih jelasnya silakan tonton video ini. Selamat menyaksikan. Pertama, saya akan menjelaskan identitas perusahaan. Nama pemrakarsa yaitu Sonia Julianti Bagariang dengan nama perusahaan PT Sondang Nouli Minerals. Perusahaan ini beralamat di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Status pemodalan perusahaan yaitu PMDN, penanaman modal dalam negeri, yang bergerak di bidang pertambangan bauksit. Berikut merupakan peta wilayah izin usaha pertambangan dari PT Sondang Nouli Minerals. Peta ini dibuat dengan menggunakan software ArcGIS dengan skala 1:17.000. PT Sondang Nouli Minerals merupakan perusahaan pertambangan bauksit dengan penanaman modal dalam negeri yang berdasarkan keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/8-429.011/2012 tanggal 9 April 2012. Sondang Nouli Minerals telah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi seluas 775 hektar. Berdasarkan keputusan tersebut, kegiatan penambangan yang berada di dalam IUP operasi produksi PT Sondang Nouli Minerals adalah total mining, bukaan tambang, dan reklamasi lahan bekas tambang. Kawasan dan status area di dalam IUP PT Sondang Nouli Minerals terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas seluas 19 hektar, kawasan perumahan dinas dan perkantoran seluas 20 hektar, areal taman seluas 8 hektar, areal pabrik pengolahan seluas 55 hektar, areal pembibitan tanaman seluas 10 hektar, areal stockpile seluas 135 hektar, kawasan disposal seluas 127 hektar, kawasan bengkel reparasi seluas 8 hektar, kawasan Pijona 1 54 hektar, Pijona 2 60 hektar, Pijona 3 49 hektar, Pijona 4 58 hektar, Pijona 5 65 hektar, area settling pond 45 hektar, area penggunaan lain-lain 62 hektar. Selanjutnya, rencana pembukaan lahan. Rencana pembukaan lahan terbagi dari area penambangan, jalan, kolam sedimen, dan timbunan. Yang pertama, area penambangan. Untuk daerah penambangan yang akan ditambang oleh PT Sondang Nouli Minerals adalah daerah perbukitan yang luas lahannya sebesar 775 hektar. Area penambangan ini terbagi menjadi 5 zona pit, di mana pada slide sebelumnya telah jelaskan luas-luas dari setiap pit. Berikut juga ada peta dari hasil digitasi peta wilayah IUP, di mana peta ini menjelaskan bagian-bagian dari pit yang ada di area penambangan. Tipe 2, jalan. Beberapa faktor penunjang dalam mengoperasikan alat angkut adalah kondisi dimensi jalan yang meliputi lebar, panjang, misalnya tikungan maupun kemiringan daripada jalan angkut, serta konstruksi jalan yang digunakan. Lebar jalan minimum pada jalan lurus dengan jalur ganda atau lebih harus ditambah dengan setengah lebar alat angkut pada bagian tepi kiri dan kanan jalan. Lebar jalan angkut pada tikungan selalu dibuat lebih besar. Hal ini untuk mengantisipasi adanya penyimpangan lebar alat angkut yang disebabkan oleh sudut yang dibentuk oleh roda depan dengan badan truk saat melintasi tikungan. Kemiringan jalan maksimum yang dapat dilalui dengan baik oleh alat angkut berkisar antara 10% sampai 15% atau sekitar 6 derajat sampai 8,5 derajat. Untuk jalan menurun atau mendaki, pada lereng perbukitan lebih aman kemiringan jalan maksimum sekitar 8% atau 4,5 derajat. Pada umumnya, jalan angkut mempunyai bentuk penampang melintang cembung dengan tujuan untuk memperlancar penyaliran saat hujan. Jalan tambang pada pertambangan PT Sondang Nouli Minerals dibuat dengan ukuran 8.250 meter kali 15 meter. Yang ketiga, kolam sedimen. Air limbah dalam kegiatan penambangan pada umumnya banyak mengandung padatan terlarut yang dapat menyebabkan degradasi kualitas lingkungan. Untuk mengurangi degradasi kualitas lingkungan tersebut, maka dibutuhkan kolam pengendapan. Kolam pengendapan ini berfungsi untuk memantau kualitas air yang akan dibuang ke sungai. Kolam ini dibangun antara pit dengan titik buangan air seperti sungai.
Hal ini diharapkan agar air tidak mencemari sungai yang dimanfaatkan oleh penduduk di hilir. Bentuk sedimen pond pada PT Sondang Knowledge Minerals yaitu persegi panjang dengan ukuran 250 meter dikali 180 meter dengan kedalaman 5 meter atau sekitar seluas 45 hektar. Yang terakhir, timbunan. Pertama, tanah zona pengakaran. Untuk tanah zona pengakaran yang didapat dari hasil pengupasan lapisan tanah atas akan ditimbun di daerah disposal. Tapi sebelum ditimbun, material tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari akar-akar pepohonan yang tercampur dengan tanah. Hal ini untuk menghindari risiko yang akan terjadi karena akar, seperti penyusutan tanah pada disposal yang diakibatkan membusuknya akar-akar atau terganggunya proses gali muat angkut karena akar-akar tersebut. Kedua, penimbunan batuan samping atau tanah dan batuan di dalam dan di luar tambang. Untuk material tersebut akan diangkut dan ditimbun di area disposal. Material tersebut sengaja ditimbun karena sewaktu aktivitas reklamasi dimulai, material tersebut dapat dipergunakan untuk menutup lahan yang telah selesai ditambang serta memperirit biaya untuk reklamasi. Selanjutnya, program reklamasi. Pertama, lahan bekas tambang. Rencana kegiatan reklamasi lahan oleh PT Sondang Knowledge Minerals akan dilakukan selama 5 tahun. Pada tahun pertama akan dilakukan reklamasi pada blok 1 seluas 35 hektar. Pada tahun kedua seluas 43 hektar pada blok kedua. Pada tahun ketiga akan dilakukan reklamasi seluas 20 hektar pada blok ketiga. Pada tahun keempat akan dilakukan reklamasi seluas 39 hektar pada blok 4. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun kelima akan dilakukan reklamasi seluas 147 hektar yaitu pada blok 5, disposal, dan stockpile. Yang kedua, teknik reklamasi. Teknik dan metode yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan atau reklamasi yaitu pertama, penataan tanah pada bekas galian tambang, pemerataan tanah pada bekas galian penambangan, dan perapian lereng jenjang untuk memperkecil sudut kemiringan. Jenjang yang dirapikan sebaiknya dibuat dengan perbandingan minimum 3:1, yaitu 3 overburden dan 1 topsoil, di mana tingkat erosinya cukup dan tingkat keberhasilan penanaman cukup. Yang kedua, penataan tanah pada Watchdam area. Pada tahun ketiga, Watchdam area sudah dapat dilakukan reklamasi. Kegiatan reklamasi pada lokasi ini meliputi kegiatan persiapan lahan dan penanaman kembali. Yang ketiga, untuk mempercepat kesuburan lahan dan perbaikan iklim mikro akan ditanam cover crops dengan jenis rumput Centrosemal pubescens. Yang keempat, melakukan pemantauan lereng bekas tambang secara rutin. Kondisi lereng bekas penambangan yang harus dimantapkan pada kegiatan pasca penambangan terdiri dari 2 jenis lereng yaitu lereng akhir tambang dan lereng timbunan. Yang kelima, dalam menangani kemantapan lereng pada pasca penambangan, selain dilakukan dengan cara mengikuti kondisi geometri, juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara penyaliran atau drainase lereng. 6. Memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak menebang pohon terutama pada vegetasi-vegetasi yang dipertahankan dengan memberikan himbauan dan papan pengumuman. Yang ketujuh, melibatkan masyarakat dan melakukan kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, penata gunaan lahan. Yang pertama, ada penimbunan kembali atau backfilling. Upaya yang dilakukan untuk penimbunan lokasi bekas penambangan berasal dari tanah hasil penimbunan overburden dan timbunan tanah samping yang volumenya kurang lebih 15,4 meter kubik akan digunakan menimbun daerah yang memiliki lokasi yang terendah untuk mempermudah dalam kegiatan pasca tambang. Yang kedua, perkebunan dan peternakan. Daerah yang sudah ditimbun kembali dan daerah disposal dari tanah timbunan tersebut digunakan sebagai daerah perkebunan dikarenakan kondisi tanah yang masih baik dan subur. Selain itu dapat digunakan juga sebagai tempat peternakan sapi atau peternakan lainnya. Revegetasi. Tahapan revegetasi yang akan dilakukan berupa 1. Pembuatan lubang tanam. Pada tahapan ini dilakukan penentuan titik tanam dengan jarak 5x5 meter. Kemudian lubang tanam dibuat dengan ukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm yang dilakukan secara manual. Kedua, pengisian material lubang tanam.
Pengisian material lubang tanam ini diisi dengan campuran topsoil yang dikayakan, kemudian diberi sinar matahari yang cukup, serta tiang panjang untuk memudahkan menemukan saat penanaman. Yang ketiga itu penanaman. Hal yang perlu dilakukan pada saat penanaman yaitu bibit yang akan ditanam dilepas dari polybag, kemudian tanah harus melekat pada akar. Yang kedua itu ada penanaman dilakukan sampai sebatas leher akar. Yang ketiga, tanah di sekitar batang dipadatkan dan diratakan supaya tidak terdapat rongga udara di antara akar-akar dan tidak terjadi genangan air. Biaya reklamasi. Biaya reklamasi terbagi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung ini terdiri dari biaya penataan topsoil, biaya revegetasi, perawatan dan pemantauan, dan biaya pencegahan aerasi tambang. Biaya langsung pada tiap tahunnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung terdiri dari biaya mobilisasi dan demobilisasi alat, biaya perencanaan reklamasi, biaya administrasi dan keuntungan kontraktor, biaya supervisi. Untuk biaya-biaya tersebut dapat dilihat pada tabel. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.